sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetaplah Kau Tuhan selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mengasihi-Mu, Yesus, mengiring-Mu. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota
Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan sabda firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa Kekal, Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kekuatan untuk memiliki tujuan hidup, untuk meraih mahkota kehidupan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang membawa kami Tuhan di dalam kesetiaan-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berperilaku lebih baik lagi tiap hari. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut berkat firman-Mu pagi hari ini. Dengan ucapan syukur, glory, haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom sekali lagi, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Kiranya selalu sehat diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara, seseorang di dalam hidupnya setiap pagi ditentukan oleh apa yang dia ingin lakukan. Setiap pagi, setiap kali kita bangun, saudara, hidup kita ditentukan dengan apa yang kita tuju. Tujuan hidup kita menentukan hidup kita itu bermanfaat atau tidak. Orang yang memiliki tujuan hidup pasti dia memiliki satu rencana dalam hidupnya. Tapi orang yang tidak punya tujuan hidup, dia bangun pagi hari dengan lesu, saya mau buat apa ya hari ini? Dia bingung. Orang yang tidak punya tujuan hidup, dia tidak punya gairah untuk mencapai apapun di dalam kehidupannya. Tapi orang yang punya tujuan hidup, dia tahu arah, dia bisa fokus, dia juga bisa memiliki sebuah planning, dia juga bisa memiliki tahapan-tahapan dalam kehidupannya. Hari ini saya mau mencapai apa? Besok saya mau mencapai apa? Lusa saya mau mencapai apa? Dan dia punya target. Dan orang yang punya tujuan hidup, pasti hidupnya akan lebih bergairah. Selain lebih bergairah, dia pasti tahu dia mau kemana. Tapi orang yang tidak punya tujuan, dia akan menunggu. Saya nanti mau diarahkan kemana? Saudara, sia-sia kalau kita tidak memiliki tujuan dalam hidup kita. Dunia memberikan begitu banyak pilihan di dalam kehidupan kita. Sudahkah saudara memiliki tujuan hidup dalam kehidupan saudara? Ataukah sampai hari ini saudara masih meragukan, apa sih sebetulnya tujuan hidup saya? Apakah saya hidup hanya untuk mencari makan? Apakah saya hanya hidup hanya untuk kasih makan anak istri dan setelah itu I have nothing. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara tahu bahwa tujuan hidup itu adalah goal, adalah target. Maksud dan tujuan untuk mencapai sasaran itu harus ada. Kalau saudara bingung, saudara membuat apa? Hari ini kita harus memikirkan lebih lagi. Itu sebetulnya mau apa sih? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pagi hari ini renungkan apa sebetulnya yang menjadi tujuan hidup Bapak, Ibu, saudara sekalian. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam hidup ini kita menetapkan beberapa goals, beberapa tujuan, ya. Ada tujuan kita pengen attitude kita tuh jauh lebih baik, karakter kita jadi lebih baik, mau menjadi orang yang bisa menyenangkan banyak orang, people pleaser atau God pleaser. Atau kita ingin goal kita, tujuan kita, karir kita tuh makin hari makin naik. Hari ini saya bawahan, besok kita harus jadi pimpinan. Atau kita di dalam hal education, kita harus menjadi orang yang well educated. Kita harus menyelesaikan degree kita sampai tingkat third degree. Dan saudara, atau kita menjadi seorang yang family man, family woman, seseorang yang begitu mengejar bagaimana apa yang menyenangkan keluarga kita, atau kita seorang yang goal kita finansial, saya itu harus memiliki kebebasan finansial, memiliki koleksi-koleksi yang menunjukkan saya itu orang yang memiliki keuangan yang baik, atau secara fisik saudara mendadani kehidupan dengan keadaan fisik yang cantik jelita, yang harus performance, yang harus mantap, fashion dengan barang-barang branded, semua segala macam. Ataukah kita sekedar, saya pengen menyenangkan pleasure saya pengen punya gebetan di mana-mana. Atau saudara public service, saudara ingin melayani banyak orang, untuk melayani banyak masyarakat. Atau saudara-saudara punya goal artistik, tuh pengen sesuatu yang indah-indah. Saudara pengen menjadi seniman. Dan saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Goals kita menunjukkan setiap hari kita tuh kita mau ngapain. Nah saudara, orang yang punya tujuan, dia pasti tahu nggak mau ngapain hari ini. Tapi orang yang punya tujuan,
Sometimes dia hidup, yang penting besok saya bisa makan aja udah cukup. Yang penting saya udah bisa kasih makan anak istri saya udah cukup. Nah saudara, kalau saudara berhenti di titik itu, saudara stuck sampai di situ. Saudara hidup hanya untuk besok. Memang firman Tuhan katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu mental kita. Artinya mental kita kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya kita tuh jangan khawatir dengan hal-hal tentang terlampau khawatir dengan banyak hal, saudara. Tapi kalau memiliki tujuan hidup, it is about our personality itu ngerti harus ngapain. Orang kalau nggak ngerti harus ngapain, nggak punya tujuan hidup, dia orang yang bimbang, mendua hati. Bahkan ketika bangun pagi hari, nggak tahu harus ngapain ya. Harus menunggu petunjuk orang, saya harus ngapain. Nah saudara, orang yang seperti itu akan mudah digoda. Kalau saudara orangnya punya pendirian, saudara nggak akan mudah jatuh. Tapi kalau saudara orangnya mudah digoda, mudah disesatkan, saudara ketika saudara berjalan, tahu-tahu ternyata saudara menjadi seorang yang tidak berketetapan hati untuk melakukan kebenaran. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, goals is important thing dalam kehidupan kita. Tanpa goal, tanpa tujuan, kita akan menjadi orang yang dua hati dan mudah jatuh di dalam pencobaan dan mudah disesatkan. Jangan-jangan kita menjadi orang yang tidak percaya lagi karena begitu gampang mengalami yang namanya penyesatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 8 hingga 1 Korintus yang ke-12. Saya memberikan judul pada pagi hari ini, fokus pada tujuan. Nah, saudara, sudahkah kita memiliki tujuan yang jelas? Sudahkah kita memiliki tujuan yang terukur, realistis, dan ada batas waktu dan dapat tercapai? Biasanya kalau seseorang ada di perusahaan, dia punya target-target. Nah, kalau dia memiliki kontraknya 3 bulan, kontraknya 6 bulan, atau kontraknya multi years, itu sudah ditentukan. Tujuannya mau bikin apa? Gedung bertingkat 6. Nah, saudara, ini harus jelas dan harus realistis dan harus dapat dicapai dan terukur. Kinerjanya ini indikatornya tiap hari berapa yang harus dia dapat capai. Lalu ada batas waktunya. Kalau misalnya 6 bulan, ya harus selesai 6 bulan. Ya kalau dia 2 tahun, dia harus selesai 2 tahun. Dan dipastikan dapat. Sekarang jadi pertanyaan, apakah saudara memiliki tujuan hidup di dalam kehidupan saudara? Saudara, tujuan hidup kita di dalam Tuhan adalah untuk memperoleh mahkota kehidupan. Dan tujuan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu Tuhan mau kita mencapai goal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita fokus pada tujuan, dan orang yang fokus pada tujuan pasti akan mendapatkan hasilnya. Dan bersama Yesus pasti kita akan dapat mencapai goal yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari 1 Korintus 9 ayat 19 dan seterusnya, firman Tuhan berkata, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan
menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus telah menempatkan dirinya untuk menjadi hamba bagi semua orang, punya tujuan. Dia melakukan itu karena ada tujuannya, yaitu untuk memenangkan jiwa, yaitu untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Ketika dia memperlakukan diri sebagai hamba dari semua orang, artinya dia memperlakukan dirinya seperti Kristus, rendah hati, menjadi hamba bagi semua orang, yaitu mudah join dengan semua orang, mudah bergaul dengan semua orang karena dia ada tujuannya. Di depan orang Yahudi dia bersikap seperti orang Yahudi, di depan orang yang di luar Yahudi dia bersikap seperti orang di luar Yahudi, di depan orang yang bisa makan makanan yang halal dan haram atau dan lain sebagainya, dia menempatkan diri di situ supaya ada tujuannya, saudara, supaya memenangkan jiwa. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, first of all adalah kita harus memiliki tujuan yang benar. Fokus pada tujuan hidup. Tanpa tujuan kita tidak akan mencapai goal apapun. Tetapi dengan adanya tujuan-tujuan ini, yang pertama kita harus set dulu tujuan ini, tujuannya yang benar. Ketika Paulus set tujuan dia untuk sebuah target menangkan jiwa sebanyak mungkin orang. Jadi ketika dia punya target menangkan jiwa sebanyak mungkin orang, ketika dia melakukan apapun, ya saya katakan apapun, dia lakukan itu yang penting ada goalnya. Sedikit nggak apa-apa. Yang penting setiap kali saya beraktivitas, ini goalnya ada mendapatkan jiwa. Bahkan dikatakan bagi orang yang lemah, dia memperlakukan diri seperti orang lemah. Mengapa? Karena dia harus taruh empatinya. Dia harus taruh simpatinya kepada orang-orang yang dia layani. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita nggak memiliki tujuan yang benar di hadapan Tuhan untuk memenangkan jiwa, kita menjadi orang yang egois. Ketemu dengan orang seperti ini kita bodoh amat. Ketemu dengan orang seperti ini kita nggak mau menyesuaikan diri. Ketemu dengan budaya yang seperti ini bodoh amat. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi orang yang tidak mau luwes dengan orang yang lain karena kita nggak punya tujuan. Kita nggak peduli. Kita ada di satu komunitas yang besar. Kita nggak peduli mereka itu dapat dijangkau atau enggak. Padahal yang Tuhan mau ketika kita ada di sana, mau paling tidak kamu di sana, kamu menjadi berkat di sana. Lalu akan melihat kemudian mereka akan takut akan Tuhan. Kemudian mereka akan mengalami Tuhan. Mereka akan mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu ini dikatakan aku lakukan karena Injil. Mengapa dia lakukan karena Injil? Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Jadi kita mendapatkan tujuan yang kedua. Yang pertama, tujuan yang dia set di dalam diri Paulus, yaitu dia ingin memenangkan sebanyak mungkin orang. Makanya dia melakukan penyesuaian diri dengan siapapun yang dia temui, baik budayanya, kebiasaannya, bahkan kesanggupan mereka, kekuatan mereka, kelemahan mereka, dia sesuaikan diri supaya sebanyak mungkin jiwa. Dia set goalnya yang pertama supaya dia memenangkan sebanyak mungkin jiwa. Goal yang kedua yang dia set ada di dalam ayat yang ke-23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Yang kedua, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Artinya begini, saudara, ketika kita itu sudah menjadi penginjil, ya, kita beritakan Injil kepada orang lain, mereka mengalami keselamatan. Amin. Jangan sampai ketika kita sudah memberitakan Injil kepada orang lain, kita sendiri nggak selamat. Itu seperti calo rohani, saudara. Saudara mengatakan, ayo berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Seperti calo berkata, ayo naik bus, ya naik bus ini mau pergi ke kota Manado. Ayo naik sebanyak-banyaknya mungkin. Ya, ini harganya murah, dapat diskon, dapat aqua kalau saudara naik ke atas bus. Tapi saudara sendiri nggak ikut ke dalamnya. Artinya gini, saudara memberikan tujuan ke orang lain, tapi saudara sendiri tidak masuk ke dalam tujuan itu dan saudara nggak nyampe di sana. Saudara yang berkata oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat bagaimana Paulus set goal dia untuk dia menjadi seorang yang memenuhi kehendak Tuhan. Dia mau memenangkan sebanyak mungkin orang. Yang kedua, ketika dia membawa berita Injil keselamatan, supaya dia juga selamat, dia juga ada di dalamnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat set tujuannya itu yang kedua, supaya
dia tidak kehilangan juga apa yang dinamakan keselamatan injil. Yang ketiga, saudaraku, ketika di ayat 24 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sebuah mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, dia set goal yang ketiga untuk mendapatkan suatu mahkota abadi, untuk mendapatkan satu kehidupan yang kekal di dunia ini. Ketika dia punya goal ya, jiwa-jiwa. Lalu yang berikutnya, supaya dia nggak keluar dari rencana Tuhan, dia masuk dalam rencana Tuhan, dia masuk dalam keselamatan. Yang ketiga, di dalam kekekalan jangan kehilangan mahkota, saudara. Mahkota yang disediakan bagi orang yang selesai di bumi, selesai juga di surga, dan memerintah bersama-sama dengan Bapa di surga. Itu goal, set goal yang sungguh-sungguh luar biasa, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan syaratnya, saudara, harus menguasai diri dalam segala. Artinya, you tahu the rule, you akan menangkan pertandingan. You tahu bagaimana harus berhubungan dengan sang pemilik pertandingan. Maka saudara akan mendapatkan piala mahkota kemenangan. Firman Tuhan berkata, bersama dengan Tuhan kita akan lebih daripada pemenang. Yes, lebih daripada pemenang. Tapi kita harus tahu the rule of the game, saudara. Menguasai diri dalam segala hal. Jadi kalau orang menguasai diri dalam segala hal, dia tahu aturannya. Aturan mainnya seperti apa. Karena saudara, kalau hakim garis melihat, oh orang ini sudah melanggar garis, dia akan kena prit, ya, melawan karena melanggar garis. Nah saudara, kalau orang yang menguasai dirinya dalam segala, dia tahu kapan itu offside, dia tahu bagaimana itu dia melanggar aturan, dia tahu bagaimana itu gol yang baik dan benar. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita nggak set gol kita, menjangkau jiwa, kemudian menjaga diri kita supaya kita jangan keluar dari keselamatan yang Tuhan janjikan. Yang ketiga, tujuan kita adalah mahkota. Karena seseorang bisa selamat tapi tanpa menerima mahkota. Artinya orang yang menerima mahkota, dia mendapatkan upah atas jeripayanya. Dan kita tahu bahwa upah satu orang itu 1 dinar sehari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin kita sudah belajar, entahkah seseorang itu membangun di atas sebuah dasar. Dia membangun di atas dasar itu dengan emas, dengan perak, dengan permata, atau dengan kayu, atau dengan jerami. Satu saat nanti pekerjaan orang itu akan teruji, dan kemudian ketika dibakar dengan api akan terlihat apakah pekerjaan seseorang itu tahan uji dan apakah dia akan menerima upah dari apa yang dia kerjakan. Kalau saudara, apa yang kita kerjakan di dunia ini adalah sesuatu yang mudah terbakar dan kita diselamatkan seperti dari dalam api, jangan mimpi kita mendapatkan satu mahkota. Saudara, tidak semua orang akan mendapat mahkota, hanya orang-orang yang berkemenangan. Kalau pekerjaan kita hangus terbakar, kalau pekerjaan kita tidak bisa bertahan dengan pengujian, saudara mungkin akan diselamatkan. Tapi sekali lagi, seperti dari dalam api. Orang yang keluar seperti dari dalam api, karena apa yang dia buat itu dari benda-benda yang tidak lolos uji mutu, dari benda-benda yang mudah terbakar. Kalau mahkota tidak ada mahkota yang dibuat dari kayu. Semua mahkota kalau tidak dibuat dari perak, pasti dibuat dari emas dan batu permata yang tidak akan lekang oleh karena api neraka. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hati-hati set goal kita dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah melihat ada goal kita untuk artistik, ada goal kita untuk fisikal, ada goal kita untuk finansial, ada goal kita untuk satu tujuan-tujuan yang sifatnya sementara di dunia ini. Nah kalau kita goalnya itu sesuatu yang bisa dibakar, ya, goal yang sifatnya sementara, goal yang sifat sementara itu ini, kecantikan, ya, operasi plastik untuk mempercantik, tapi akhirnya kok binasa. Saudara, untuk tujuan finansial, ya, untuk educated, itu semua kalau di kekekalan itu hangus terbakar. Itu yang saya maksudkan, saudara. Kalau kita membangun di atas dasar Tuhan Yesus Kristus, tapi yang kita bangun itu education, kecantikan, physical, artistik, attitude, dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang kalau itu kita raih di dunia ini, kita tetap stop sampai di dunia ini.
Tapi kalau kita mengejar satu goal yang memiliki nilai kehidupan kekal, dan ketika kita tidak diombang-ambingkan oleh berupa-rupa penyesatan, nah saudara, dan kita stand firm, kita tetap kuat dan teguh, dan apa yang kita targetkan itu adalah untuk kekekalan. Contoh jiwa-jiwa, contoh untuk keselamatan lewat pemberitaan Injil, contoh untuk mengejar mahkota abadi, itu sesuatu yang nggak bisa hangus. Karena itu kita akan bawa pulang dan kita ada di sana, kita menerima, saudara, hasilnya. Hati-hati saudara kalau kita cuma sekedar memiliki well educated. Saudara, saya juga saya sedang menyelesaikan pendidikan saya, education saya untuk second degree saya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi itu akan terbakar hangus hanya habis di dunia ini. Itu nggak akan berfungsi pada waktu kita pulang ke rumah Bapa. Nah, segala sesuatu yang tidak berfungsi untuk kita bawa pulang ke rumah Bapa itu adalah perkara-perkara yang menghanguskan. Tetapi andai kata second degree itu saya pakai, misalnya master teologi itu saya pakai, ilmu pengetahuan itu saya pakai untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Nah, di situ saudara akan mengumpulkan harta di sorga. Ketika kita melakukan segala sesuatu untuk kita melayani jiwa-jiwa yang ada di luar sana, saudara sudah mengumpulkan harta di surga. Dan tahukah saudara bahwa mahkota kehidupan, mahkota yang abadi itu sedianya akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan mimpi dapat mahkota kalau target-target kita hanya sekedar target-target yang habis di dunia ini. Saudara, firman Tuhan katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Nah, saudara, kalau kita berlari tanpa tujuan, sudah jelas, saudara, kita sedang membangun di atas dasar dengan tumpukan jerami yang sebentar lagi hangus. Kita tidak berlari tanpa tujuan, kita harus punya tujuan. Nah, saudara, jangan cuma sekedar mengurusi anak. Bukan berarti kita nggak penting mengurusi anak, itu penting. Tapi kalau saudara bangun cuma mengurusi anak, setelah itu kasih makan dia, kemudian setelah itu capek, tidur, besok rutinitas tanpa engkau punya pikiran, bagaimana saya hidup untuk Tuhan? Saudara tidak punya tujuan apa-apa. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bahkan saudaraku, kalau kita melayani, harus ada tujuan. Saya melakukan ini ada tangkapan jiwa nggak ya? Saya melakukan ini ada manfaat nggak ya untuk kehidupan kekal saya? Kalau nggak ada manfaatnya, saudara, orang yang berlari tanpa tujuan, orang yang bertinju dengan sembarangan saja memukul, apa yang dia dapatkan? Bertinju dengan sembarangan mukul, lawan tidak kena, tidak akan terjadi gol dalam kehidupannya, tidak akan terjadi pencapaian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya memberitakan Injil, sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Matius 7 ayat 21, enyahlah engkau yang pembuat kejahatan. Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah menyembuhkan demi namamu. Tuhan katakan, enyahlah engkau seorang pembuat kejahatan, karena dia nggak kenal. Karena apa yang engkau lakukan, Tuhan nggak kenal tujuan yang engkau lakukan itu, saudara. Mari miliki tujuan dalam hidup kita. Lanjut kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Bahwa di dalam mencapai tujuan hidup itu untuk apa? Supaya dalam hidup itu kita fokus. Bangun pagi hari ada sesuatu yang gairah untuk kita mengejar kehendak Tuhan. Yang kedua, untuk memotivasi untuk mencapai hal yang lebih baik lagi. Saudara, orang yang kalau dia ingin memenangkan pertandingan, kemarin dia latihan supaya saya mau pengen better lagi, supaya saya pengen hari ini saya pengen lebih baik lagi. Nah, saudara, kalau kita nggak punya tujuan, kita hidupnya seenaknya, bahkan tidak mau disiplin. Memiliki tujuan hidup menjaga kita tetap fokus pada hal yang penting. Jangan kita fokus pada hal yang remeh-temeh. Orang nggak punya tujuan hidup, bodoh amat. Ya, dia melakukan sesuatu hati. Yang kelima, dia membantu untuk mengatasi rasa putus asa. Orang kalau punya tujuan hidup, dia akan menghibur dirinya sendiri. Oke, hari ini saya gagal, tapi saya tahu besok saya bisa lagi. Akhirnya dia belajar untuk menguasai dirinya untuk memiliki tujuan hidup yang lebih baik lagi. Lalu meningkatkan kepercayaan diri, menumbuhkan rasa percaya diri, dan menghindari perasaan kebingungan. Saudara, orang kalau punya tujuan, dia pasti jadi orang-orang yang punya gairah untuk melakukan sesuatu. Saudara, beberapa waktu ini saya melakukan pelatihan selama 5 hari, dan tujuannya untuk mendapatkan sebuah certified, ya, sebuah sertifikat keahlian. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika kita punya tujuan untuk bisa berhasil lulus dalam ujian ini? Pemikiran kita beda. Wah, saya harus belajar dengan baik. Wah, saya harus menyelesaikan
tesnya dengan baik. Wah, saya harus memperlengkapi diri, harus ngerti. Padahal umur segini kan kalau belajar kadang, waduh Tuhan Yesus tolong lah ya. Tapi ketika kita punya tujuan untuk certified, untuk ahli di dalam sesuatu, kita akhirnya mengatasi, ayo semangat, ayo kamu bisa, ayo kamu belajar. Dan ketika kita melihat orang lain yang bersemangat, kita juga terpacu, termotivasi. Saudara, orang yang memiliki tujuan hidup pasti punya gairah. Tapi orang yang tidak memiliki tujuan hidup pasti akan bingung, bimbang, dan nggak tahu harus apa. Saudara, jangan menjadi petinju yang sembarangan memukul. Udah pukul-pukul nggak ada hasil. Ya, udah pukul-pukul berjuang, udah keluar energi, tapi tidak bermanfaat. Nah, saudara, lakukan sesuatu yang bermanfaat. Miliki tujuan hidup dalam kehidupan kita. Nah, di dalam firman Tuhan dari 1 Korintus, saat ini kita juga akan belajar di 1 Korintus 10, bahwa ada bangsa Israel. Bangsa Israel ini pada waktu mereka ada di tengah-tengah padang gurun setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka bingung, saya tuh kesini mau ngapain? Padahal Tuhan udah bilang, kamu keluar dari tanah Mesir itu untuk beribadah kepadaku, untuk menjadi umat pilihanku. Kamu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit yang tidak terhitung banyaknya, supaya kamu bisa menjadi berkat. Itu janji Tuhan kepada Allah Abraham, Allah Ishak, kepada Abraham. Dia Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang memberikan janji ini. Mereka akan menjadi berkat. Nah, ketika mereka diberikan suatu tujuan untuk menjadi berkat, mereka belum mereka belum ngerti. Ketika mereka keluar dari Mesir, yang ada di pikiran mereka, yang penting saya udah nggak diperbudak lagi. Nah, ini the problem is kalau orang nggak memiliki tujuan hidup. Mereka tuh ngertinya yang penting saya bisa keluar dari tanah Mesir, nggak diperbudak lagi, nggak kerja keras lagi. Cuman secetek itu tujuannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang akan mengalami rasa putus asa, yang akan mudah mengalami rasa tidak bersemangat, rasa tidak percaya diri, rasa tidak bergairah karena nggak ngerti tujuan hidup. Bangsa Israel yang ketika keluar dari tanah Mesir, mereka tuh banyak bersungut, mereka tuh banyak menginginkan hal-hal yang jahat. Bahkan di 1 Korintus 10 ayat 1 dan seterusnya, kalau saudara-saudara baca, ketika itu dikatakan bahwa supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam. Mereka semua, bangsa Israel, makan makanan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama. Mereka minum dari batu karang yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan pada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, itu menjadi contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Mengapa? Ada 5 dosa bangsa Israel karena nggak mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang pertama, mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Yang kedua, mereka menjadi penyembah berhala. Yang ketiga, mereka melakukan percabulan. Yang keempat, mereka mencobai Tuhan. Yang kelima, mereka bersungut-sungut. Dan dikatakan, saudara, itu menjadi peringatan bagi kita semuanya. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Tahukah saudara kenapa bangsa Israel mengalami hal itu? Karena mereka tak memiliki tujuan hidup. Ketika pikiran mereka yang penting mereka bebas dari perbudakan, yang penting mereka tidak lagi bekerja keras, yang penting kita nggak ketemu dengan Firaun, itu aja. Ketika mereka keluar, mereka nggak dapat makan, mereka bersungut. Mereka nggak dapat minum, mereka bersungut. Ketika mereka disuruh menyembah Tuhan, mereka bersungut karena nggak memiliki tujuan hidup. Saudara, set your goal. Fokus pada tujuan hidup yang benar. Maka saudara tidak akan bersungut-sungut. Ketika orang tidak punya tujuan, yang dia lihat itu adalah tidak mengucap syukur. Saudara pernah tidak mengalami situasi yang tidak mengucap syukur? Saudara diberikan fasilitas yang begitu banyak. Karena saudara nggak ngerti itu tiba-tiba aja udah ada, saya nggak minta udah ada, saya sudah diperlengkapi, saya diberikan banyak hal. Thank you, tapi that's it. Hanya sekedar begitu. Tanpa mengerti bahwa ini ada tujuannya. Tuhan berikan ini ada tujuannya. Bangsa Israel diberikan kemenangan, kebebasan dari Mesir ada tujuannya. Supaya kamu bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di luar sana. Supaya engkau memuliakan aku, namaku. Tapi mereka nggak nyampe sampai di situ, saudara. Saudara, ketika saudara selamat, tapi saudara nggak ngerti bahwa saudara harus menjadi berkat. Saudara akan stop di situasi di mana yang penting kebutuhan saya tercapai. Saudara mungkin sakit. Kemudian saudara meminta kesembuhan. Saudara stop sampai di situ. Yang penting saya sembuh.
Saudara mungkin punya hutang. Ketika saudara berbeban berat, saudara datang kepada Tuhan. Ketika hutang Anda lunas, saudara akan stop sampai di situ. Ketika Anda stop sampai di situ, begitu ada masalah lain, begitu saudara gampang mudah bersungut-sungut. Bangsa Israel melakukan 5 dosa. Menginginkan hal yang jahat, menjadi penyembah berhala, melakukan percabulan, mencobai Tuhan, dan bersungut. Orang yang tidak ngerti tujuan hidup, hidupnya kembali akan jatuh dan jatuh dan jatuh lagi. Kalau saudara datang ke Tuhan karena saudara sakit, atau anggota keluarga saudara sakit, ketika anggota keluarga saudara sembuh, saudara akan berhenti untuk melayani Tuhan sampai di situ. Tapi kalau saudara melihat bahwa ada satu goal yang lebih baik lagi, yaitu saya tuh pengen berterima kasih ke Tuhan. Saya tuh pengen melayani jiwa-jiwa, saya tuh pengen membawa banyak jiwa-jiwa, dan saya tuh punya visi dari Tuhan. Saudara akan berjalan dengan penuh semangat. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dan 13. Sebab itu siapa yang berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ingat saudara 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Karena itu, saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Saudara, bukankah Tuhan menyediakan jalan keluar? Tetapi bagi orang yang fokusnya bukan pada tujuan kekekalan, dia akan stop pada pencobaan-pencobaan daging. Dia nggak mendapat makanan, dia down, dia cari Tuhan, Tuhan memberikan penghiburan, tanpa dia goal yang untuk kekekalan, dia jatuh lagi. Kenapa? Karena keinginannya hanya untuk memuaskan kebutuhan makan, minum, pakai, finansial. Begitu dia udah melewati semuanya itu, ada tantangan lebih lain lagi, down lagi. Dia merasa dicobai lagi. Saudara, kalau kita punya set goal kita untuk kekekalan, kita akan merasakan hidup seperti yang Paulus katakan. Sekalipun ada penganiayaan, itu nggak ngaruh. Karena yang dia fokus bukan penderitaan badaninya, tapi bagaimana supaya penderitaan badani itu dia bisa melewati semua itu dan dia mencapai tujuan surgawi. Saudara terlalu cetek kalau saudara mengalami pencobaan-pencobaan sekedar finansial, sekedar kesehatan tubuh. Bukan saya meremehkan kalau saudara sakit atau kalau saudara nggak punya uang. Tapi persoalan-persoalan ini kita nggak bawa bukti, saudara. Dan kalau kita terjebak dengan pencobaan-pencobaan seperti ini, pencobaan ini kategori pencobaan biasa, firman Tuhan katakan, yang tidak melampaui kekuatanmu, karena ketika engkau dicobai, engkau akan diberikan jalan keluar. Engkau akan diberikan jalan keluar di dunia ini. Kesehatan, finansial, keuangan, dan lain sebagainya, engkau akan diberikan jalan keluar. Hanya engkau harus keluar dari zona tujuan hidup hanya sekedar untuk memuaskan kebutuhan Tuhan. Ingat, jalan keluar ada pada firman Tuhan. Hari ini saudara perlu bertobat. Kalau keinginan kita hanya sekedar goal untuk kehidupan yang sebentar lagi fana dan kemudian habis di muka bumi. Saudara, pastikan kita lebih bersemangat lagi. Miliki set goal kita untuk kekekalan. Kemudian kalau kita sudah set goal kita untuk kekekalan, tujuan hidup kita kejar supaya kita nggak mudah putus asa. Nah, kalau saudara mengalami goncangan-goncangan secara keadaan jasmani, kedagingan, apa yang hanya akan berakhir di dunia ini, saudara jangan takut. Pasti akan Tuhan berikan jalan keluar. Semangat, 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 dan semangat. Amin. Miliki fokus tujuan hidup yang baik. Tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, ia menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, orang-orang yang bekerja di tambang, mereka kerja dengan luar biasa supaya mereka dapat memperoleh bongkahan emas. Di Indonesia ini ada banyak perusahaan nikel, perusahaan logam mulia, dan lain sebagainya. Itu mereka kerja keras untuk digging kemana-mana. Mereka boring, mengebor lahan di mana-mana untuk mendapatkan emas itu dengan sekuat tenaga supaya dapat apa? Dapat logam-logam mulia itu, nikel ya, baru-baru ini ada perekrutan untuk pekerjaan-pekerjaan di tambang, orang itu begitu dengan bergairah karena yang kejar itu uang, lalu mencapai target untuk menambang mineral-mineral yang ada di sana. Dan cuma sampai di situ, orang mengejar hal itu untuk sesuatu yang fana, mereka berupaya begitu keras. Tapi kalau saudara, kita memperoleh suatu mahkota yang abadi, set your goal, and kamu akan melihat bagaimana kamu akan lebih bergairah karena kamu nggak lihat apa yang sementara, apa yang akan binasa di dunia ini. Saudara, kejarlah apa yang mendatangkan mahkota abadi, bukan sekedar mineral-mineral
yang fana yang ada di dunia ini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Saudara, bukankah Tuhan menginginkan kita menjadi lebih daripada pemenang? Pemenang di bumi, pemenang di surga. Menang atas masalah-masalah di bumi, masalah kesehatan, finansial, masalah pergumulan pribadi, masalah goncangan-goncangan apapun. Engkau menang di bumi, menang juga di surga. Makanya jangan sekedar mengejar target-target duniawi, tapi kejar juga target surgawi. Fokus pada tujuan hidup, maka engkau akan menerima kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat, shalom. Selamat pagi, mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah menegur kami, mengingatkan kami supaya kami memiliki tujuan hidup yang tidak bersifat sementara. Engkau memberkati kami yang sakit disembuhkan, tapi tidak sekedar mengejar kesembuhan, tapi mengejar apa yang mendatangkan kebaikan. Kami bersyukur untuk anugerah yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ketika kami bersyukur, kami tahu membalas kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Tuhan menolong kita supaya kita memiliki tujuan hidup pada kekekalan untuk menerima mahkota abadi. Bukan sekedar pergumulan-pergumulan duniawi, bukan sekedar pencobaan-pencobaan biasa, tetapi supaya kami menerima mahkota kehidupan kekal. Dan dimanapun kami berada, kami bawa jiwa, menangkan jiwa sebanyak mungkin untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami melatih diri kami sepenuhnya, supaya sesudah kami memberitakan Injil, jangan kami ditolak. Di nama Yesus kami semua yang diberkati, lebih lagi sehat, kuat, semangat, diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, and God bless you.